lengkap alurnya setelah berita, feature, mestinya mendalam tapi karena ada titipan, kira-kira perlu mengenalkan investigasi. Nah ini apa analogi yang sangat terkenal di dunia jurnalisme, sering dikutip di mana-mana, sering dipakai orang untuk menceritakan sebenarnya kerja jurnalis, kerja pers itu kayak gimana. Jadi ini kira-kira kalau ada dua orang kumpul di ruangan ini, lalu satu bilang di luar, ini analogi yang banyak dipakai untuk menjelaskan kerja jurnalis. Sejauh apa jurnalis itu mestinya bisa mengungkap fakta gitu ya. Jadi kalau di ruangan ini katakanlah ada dua orang, satu bilang di luar hujan turun, yang si B bilang di luar tidak hujan gitu. Nah tugas jurnalis itu sering tidak cukup hanya mengutip keduanya. Jadi tugas jurnalis itu sering tidak cukup menulis bahwa pada hari ini Sabtu ada dua orang ketemu, satu di ruangan, satu bilang di luar hujan, satu bilang di luar tidak hujan. Nah sering nggak cukup sampai segitu. Itu kerja jurnalisme atau enggak? Iya, kalau yang dikutip betul sesuai dengan ucapan, tidak ditambahin, tidak dikurangin, dan dilaporkan gitu ya. Artinya jurnalis bercerita dari dua sisi gitu. Dalam beberapa isu, beberapa kejadian, beberapa kasus mungkin cukup meliput seperti itu. Wali kota meresmikan A, wali kota meresmikan B, mungkin cukup kayak gitu. Nah, tapi kadang melihat keluar untuk memastikan hujan itu turun atau enggak itu bukan perkara mudah gitu ya. Kadang memang dindingnya sengaja ditutup di blok semen, kadang jendelanya dipaku, dipalang, nggak boleh lihat, kadang nggak ada pintu satupun tersedia gitu. Artinya melihat keluar untuk memastikan di luar hujan atau enggak itu kadang bukan perkara mudah gitu. Kadang jurnalis memang harus mendobrak pintu, mendobrak jendela, dan harus melompat keluar untuk lihat hujan atau enggak. Nah itu yang persis kerja dengan perspektif investigasi itu di situ pentingnya. Karena yang diomongkan di dalam ruangan nggak cukup, karena memang kita dipaksa, dibujuk untuk sekedar ngobrolin apa yang diomongkan di dalam ruangan, yaitu spekulasi dua orang bahwa di luar hujan, di luar tidak hujan, tapi kita nggak pernah punya akses di luar sebenarnya hujan atau enggak. Nah investigasi kayak gitu, kita harus melompat keluar jendela, karena pejabat di dalam ruangan itu akan bilang bansos berjalan baik, pejabat akan bilang akan dibangun 20 taman, pejabat akan bilang dalam setahun ke depan akan ada sekian wifi gratis misalnya, pejabat akan bilang penggusuran di Taman Sari sesuai prosedur misalnya. Nah itu ruangan yang kalau kita tidak hati-hati maka kita akan sekedar mengutip dan mengabarkan. Itu berita atau enggak berita, karena ada pejabat yang punya kewenangan dan ngomong bahwa penggusuran di Taman Sari akan baik-baik saja misalnya. Betul bahwa kalau kita menulis sebagai jurnalis itu berita, fakta apa? Tapi faktanya fakta apa? Fakta bahwa pejabat ngomong ini. Tapi perkara penggusuran, fakta penggusuran di Taman Sari itu sesuai dengan rasa keadilan warga ya atau enggak? Nah itu fakta yang lain, tuh lapisan fakta yang lain yang hanya mungkin bisa dituliskan, bisa diceritakan kalau jurnalis melompat dari jendela itu dan lihat di luar hujan atau enggak. Di Taman Sari warga merasa seperti apa? Proses penggusuran di sana prosedurnya kayak gimana misalnya? Nah, investigasi, kesadaran untuk menginvestigasi, mendekati kasus, mendekati fakta, mendekati peristiwa dengan perspektif investigasi pentingnya di situ. Dan kata kerja yang menjadi kata kunci memang yang melompat keluar, memang tidak apa ya? Tidak semudah itu, memang harus ada upaya kalau investigasi itu harus melompat, harus ya kadang lompatannya kejauhan, jatuh kepleset ya iya. Resiko investigasi akan banyak. Karena kita tidak sekedar melompat di jendela hujan atau enggak, tapi kita kadang harus mendobrak jendelanya untuk bisa melaporkan. Nah itu investigasi membutuhkan effort yang lebih. Sudah. Ini aku mau cerita beberapa hal yang karena aku ngalamin ya, cerita waktu di pikiran rakyat ya. Karena di Bandung Bergerak udah nggak ke lapangan. Meskipun sangat
sering gatal pengen ke lapangan karena melihat laporan para jurnalis, para wartawan gitu kadang gemesin gitu. Ini harusnya yang diwawancara ini harusnya tanyanya kayak gini, ini harusnya ada lagi yang harus dikejar, dokumen ini harusnya diulik, kegemasan. Tapi kira-kira suatu hari pernah ada kejadian kayak gini, diumumkan di grup WhatsApp wartawan, Pemkot kalau akan ada penertiban Videotron di Jalan Merdeka, dan sekarang masih ada dan udah jalan Videotron. Persis kalau kamu dari Dago turun, nah Videotron pertama itulah Videotron ini. Nah, banyak orang yang datang, Satpol PP pasti datang karena mereka yang mengundang Pemkot, dan lalu ini berita yang tayang di hampir semua media, hampir semua. Beritanya kayak gini, ini berita yang teman-teman pelajari di hari pertama gitu. Kalau ada Satpol PP terus nertipin, ya sudah, ini beritanya tuh. Di sana sudah itu ilegal Videotron Jalan Merdeka disegel misalnya. Ilegal itu ilegal versi Satpol PP, dan mungkin memang betul ilegal. Dan media kan memberitakan seperti itu karena jurnalis datang ke lapangan punya waktu setengah jam, 1 jam, 2 jam maksimal untuk mewawancarai dan sebagainya, lalu selesai dan harus segera kembali ke kantornya atau nyari kafe untuk ketik dan lalu menuliskan beritanya ya. Nah, ini kamu bisa temuin di banyak media cerita seperti ini. Ini berita yang teman-teman pelajari di hari pertamanya tren. Nah, tapi yang nggak diceritakan, yang nggak diungkap dari berita-berita seperti itu adalah yang punya Videotron siapa, dia membayar Videotronnya berapa, dari kapan kasus itu terjadi, berapa lama misalnya sengketa antara pemilik Videotron dengan Pemkot misalnya, sebabnya apa, pihak mana saja yang terlibat, memang benar nggak hanya urusan soal pemilik Videotron dan Pemkot urusannya, gitu kan? Itu kan nggak terjawab semua. Berita hanya menambahkan bahwa pada hari ini Satpol PP menertibkan ini. Jadi pemerintah menjadi sangat heroik, ya, karena yang punya agenda mereka. Gitu. Apakah itu berita? Ya betul berita. Tapi teman-teman akan segera melihat itu berita satu sisi, berita satu arus pemerintah, gitu, arus pejabat, arus yang punya kewenangan, arus yang punya kuasa bilang ini ilegal atau legal. Tapi nggak ada cerita dari pemilik Videotron itu gimana, klarifikasinya gimana. Jangan-jangan dia punya cerita banyak, jangan-jangan dia juga merasa Pemkot ada salah-salahnya juga misalnya. Jangan-jangan dia saking kapoknya berurusan dengan birokrasi lalu memasang ini. Dan persis itu yang aku telusurin selama ini 2 bulan pengerjaan, menemui banyak banget lah, 20-30 orang gitu. Dan akhirnya banyak hal yang aku ketahui berkat ketemu orang itu. Misalnya aku ngerti berapa duit dihabiskan pemodal pemilik Videotron ini untuk memasang ini, ormas apa yang terlibat di belakang perizinan ini misalnya. Lalu ternyata Videotron ini pindahan dari Jalan Dago. Dulu di Dago itu ada 2 Videotron, sekarang tinggal 1 di JPO tuh. Dulu ada 2. Nah yang satu itu yang dipindah di sini dengan kesepakatan lisan dengan wali kota misalnya. Nah kayak cerita-cerita itu kan nggak akan kamu ketahui dengan 1 jam ke lapangan, berita-berita kayak gitu. Dan masih banyak cerita yang lain, masih banyak fakta yang lain. Ini pengantar aja ya, nanti kalau kira-kira tertarik ya jadilah wartawan gitu ya. Ini cerita kedua, karena aku banyak menghabiskan waktu di isu pendidikan, maka banyak ke sekolah, SD, SMP. Dan setiap kali ke SD ngobrol standarnya wartawan atau siapapun tanya ke anak SD itu kan cita-citanya apa, ya kan? Aku bertahun-tahun ke SD dan ketika nanya cita-cita mereka selalu 90%, hampir 100% akan bilang polisi atau TNI. Udah 2 itu aja, nggak ada yang pengen jadi kayak Habibie gitu kan? Aku juga ngerti. Tapi lalu ini yang apa? Yang aku buat selama ini berapa ya, lebih lama, ini 3 bulan, 4 bulan. Tapi gini, banyak ke sekolah itu kan lihat warung-warung di depan sekolah, seolah biasa ya kan, warung-warung itu kan di mana-mana ada warung depan sekolah, pinggir sekolah, tempat anak-anak jajan gitu. Yang nggak biasa adalah kalau kita lalu jeli adalah lalu apa, reklame di atasnya itu selalu apa? Selalu rokok tuh, ya kan, dan etalase depan kalau kamu seusia SD SMP ke warung, nah etalase di sini tuh persis rokok tuh yang diajar tuh.
Nah, seolah nggak ada ininya, nggak ada, ya biasa lah, maksudnya hal yang kita pikir itu biasa dan nggak ada persoalan. Tapi kalau kita lalu tekun, maka kita akan tahu bahwa itu bukan hal yang biasa, bahwa rokok mengokupansi sekian banyak warung di sekitar sekolah itu menurutku nggak kebetulan, bukan sesuatu yang datang dengan begitu saja, enggak. Nah, sejak itulah aku membuat proposal liputan ini, ngerjain selama 3 bulanan gitu, sama satu orang fotografer, menggali banyak data, datengin banyak sekolah, datengin banyak warung, wawancara, ngobrol dan sebagainya. Lalu tahulah kita bahwa memang warung-warung di depan sekolah itu dijadikan sasaran oleh perusahaan rokok, rebutan. Nah, bukti rebutannya apa? Bukti rebutannya adalah ya lalu ngobrol dengan warung dan mendapatkan beberapa dokumen kerjasama. Jadi mereka itu tanda tangan MOU-nya, ada yang setahun, ada yang setengah tahun, tergantung merek rokoknya, ada yang setahun 1 juta. Gitu. Syaratnya pemilik warung harus masang ini papan gitu di atas dan menjual rokok itu bukan sebagai satu-satunya, tapi diprioritaskan. Nah, prioritasnya gimana ya? Itu etalase yang ditaruh di atas meja itu harus produk itu. Yang 1 juta, ada yang 1,5 jutaan setahun. Gitu. Nah, artinya memang disasar, artinya memang ditarget. Nah, bagiku lalu ada kepentingan publik di situ. Aku nggak peduli kalau orang dewasa merokok, itu terserah aja, udah memikirkan, udah memutuskan, udah dewasa gitu ya. Tapi kalau di sekitar SD SMP bagiku persoalan besar. Kalau sampai perusahaan raksasa yang sedemikian kuat ini sampai akhirnya memutuskan untuk menyasar anak-anak yang di bawah umur SD SMP. Nah, bagiku kepentingan publik di situ sangat besar. Karena anak SD SMP belum bisa memilih. Ya. Nah, ada persoalan itu. Dan persoalan ini sama seperti reklame, itu melibatkan duit triliunan tuh, kalau kamu percaya. Reklame di Bandung ini banyak melibatkan politisi, DPRD dan sebagainya gitu. Seolah kecil, seolah sepele, cuman perkara masa lalu. Tapi kalau teman-teman totalkan itu di Bandung itu terakhir ada 15.000 titik, sekitar 2/3-nya itu ilegal, nggak resmi. Duit yang berputar di situ adalah triliunan. Jadi ceritanya tahun 2000 berapa ya? 2005, 2010 waktu polisi lalu menghentikan judi. Nah, pemain-pemainnya tuh pindah ke reklame semua. Itu cerita dari orang-orang reklame ya. Itu kenapa duitnya sangat besar di Bandung. Nah, kira-kira ini seolah-olah hal yang tidak ada apa-apanya, tidak yang biasa kita temuin, yang seolah ya udah gitu aja, warung jualan kayak gitu ya gitu. Tapi ternyata kalau kuncinya apa? Kuncinya lalu salah satu kunci dari jurnalisme investigasi itu adalah menemukan pola. Itu kunci jurnalisme investigasi itu, mencari pola, menemukan pola. Kalau kita sudah menemukan pola, lalu kita akan bisa mengungkap sesuatu yang besar, sesuatu yang penting. Dan menemukan pola itu sudah pasti nggak mungkin dicapai dengan 1 jam, 2 jam liputan. Menemukan pola itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi kalau berhasil menemukan pola, lalu kamu akan berhasil menemukan siapa orangnya, siapa bertanggung jawab mengungkap itu. Hanya ketika teman-teman tahu polanya. Ini kira-kira udah ya di pertama ya. Masih ingat ya? Jurnalistik itu urusan fakta aja sebisa mungkin. Tentu ada tambahan-tambahannya. Misalnya kayak menyediakan juga buat opini orang luar. Tapi wadahnya harus beda, harus jelas. Ini caranya juga sudah ya, sama yang pertama ke lapangan, dokumen, narasumber. 3 hal itulah, verifikasi itu kira-kira 3 hal itu. Kamu mengulik dokumen data, baca berita sebelumnya, nyari aturan dan sebagainya, dia 1. Kedua, kamu harus ke lapangan. Yang ketiga, kamu harus ketemu orang, wawancara. Nah, ini kira-kira kalau dipilah meskipun sebenarnya nggak absolut ini, tapi kira-kira yang dia pelajari teman-teman kemarin di sini, feature itu boleh masuk di sini. Feature reportase mendalam itu kira-kira pengen memaparkan lah ya, jelasin. Nah, investigasi itu di sini dia menunjukkan. Kalau teman-teman perhatikan berita itu 5W1H, reportase mendalam itu fokusnya pada mengapa dan bagaimana, why dan how-nya itu yang dijawab, itu reportase mendalam.
Tapi kalau reportase investigatif itu apa dan siapa? Kamu harus menunjuk orang kalau investigasi itu siapa yang salah. Oh, perusahaan rokok yang salah. Buktinya apa? Ini ada dokumen-dokumen. Buktinya ada apa? Ada kesaksian-kesaksian dan sebagainya. Investigasi harus menunjuk orang. Harus menunjuk siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab. Artinya menjawab ini who sama what. Itu yang dilakukan oleh jurnalis investigasi. Kalau teman-teman akan mengerti kerja wartawan investigasi kayak kerja detektif yang kalian temui di film-film kayak gitulah. Memang harus mengungkap, ya agak heroik-heroik gitulah ya. Tapi memang itu yang harus dilakukan. Harus sampai ke situ. Nah, artinya lalu tuntutannya ini tanggung jawabnya. Kalau pengen mengungkap sesuatu yang tersembunyi ya memang harus nyediain waktu, nyediain tenaga, nyediain keterampilan yang lebih, harus menyediakan dukungan yang cukup, dan yang terpenting pendanaan yang memadai. Liputan reportase itu nggak murah gitu, butuh dana, apalagi investigasi yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Aku paling lama 6 bulan melakukan satu reportase, tapi jadi beberapa tulisan, tapi 6 bulan butuh waktu. Artinya dengan kebutuhan semacam ini, maka jurnalis dituntut untuk tahan banting. Endurance itu penting. Endurance itu ketahanan. Karena kamu dituntut meliput sebulan, 2 bulan, kecewa seminggu, tapi harus semangat lagi gitu kan. Gagal 2 minggu harus nyari cara yang lain lagi. Kalau mau tanya aja ya, nanti atau sambil tanya. Belum tentu dijawab, tapi yang penting tanya. Nah, mulainya gimana? Mulainya liputan investigasi sama dengan liputan yang lain, dan aku yakin udah dipaparin narasumber sebelumnya, aku jadi nggak perlu mengulang lah ya. Jadi kira-kira teman-teman pahami latar belakang isunya, olah data awal, jangan ke lapangan dengan kepala kosong. Itu udah hukum wajibnya wartawan. Kalau mau datang ke lapangan dengan kepala kosong ya repot. Lalu kalau mencari data, itu jangan hanya berhenti di berita online gitu ya, tapi lebih dalam lah ya, lebih dalam menggalinya. Kita punya riset, kita punya jurnal, dipakai juga, dibaca-baca juga, jangan hanya ngandelin berita online. Menunggu itu media online dia, tapi jangan hanya baca dia doang, ngapain gitu. Kamu harus baca jurnal, kamu harus baca penelitian, kamu harus baca yang lain, harus punya perspektif yang lain. Kalau semuanya kita ambil dari media online yang pendek-pendek, yang ringkas-ringkas apalagi gitu kan, wah repot. Bukan hanya soal pemahaman dalam isu, tapi repotnya adalah cara menulis, lalu akan referensinya ya berita online yang pendek-pendek gitu, karena nggak punya bacaan lain. Makanya bacalah liputan-liputan yang mendalam, liputan yang agak panjang, bacalah novel, bacalah cerpen, itu akan memperkaya cara kita menulis gitu. Kalau kita hanya mengandalkan berita-berita online bacaannya, ya gitu, isunya tidak dalam, cara menulis kita ya lalu kurang oke, nggak punya referensi. Ini sudah dibahas belum sama Emil? Udah ya, tahunya ya kira-kira kayak gini. Ini hanya pengen ngomong, kalau pengen meliput itu persiapan penting. Persiapan penting, jangan ke lapangan dengan kepala kosong, nggak ngerti apa-apa, jangan ketemu narasumber dengan kepala kosong, jangan. Persiapan itu penting, kamu harus ngerti isu awalnya dulu sebelum ke lapangan. Jangankan sebelum nulis, sebelum reportase pun kamu harus sudah ngerti beberapa hal. Makanya disiplin membaca, disiplin tahu isu itu lalu menjadi krusial. Ini hanya pengen ngomongin ini. Kalau lebih terstrukturnya itu yang disebut dengan TOR, disebut dengan perusahaan liputan. Kapan-kapan kalau mau bahas ini secara khusus harus satu pertemuan. Nah, aku pengen ngomong satu cerita yang diangkat baru bergerak. Sebenarnya bukan investigasi, tapi lebih mendalam aja, tapi bisa belajar dari sini. Ini soal stunting. Ini punya data yang bisa diambil dari banyak sumber-sumber terbuka gitu ya. Data yang bisa dipakai untuk berangkat ke lapangan. Artinya ke lapangan wawancara orang itu udah baca ini, teman-teman ini. Ini 2 bulan 3 bulan dikerjakan beberapa wartawan secara bareng-bareng. Nah, kira-kira ini bekal berangkatnya. Jadi udah tahu data awal gitu loh. Baru ke lapangan, baru ngobrol. Ini yang mau dijawab, karena bagaimana berarti liputan mendalam ya, bukan liputan investigasi. Ini kira-kira buat gambarin alurnya aja, alur jalannya itu.
Ini pengen menjawab bagaimana nasib keluarga bayi-bayi di keluarga miskin. Ini memetakan orang yang terlibat itu selalu penting. Jangan apa? Jangan terbatas pada satu narsum. Udah selesai itu berita boleh, berita beres, research oke, tapi kalau tuntutan mendalam investigasi jangan. Lalu dipetakan. Kalau ngomongin stunting itu ada keluarganya, ada RT RW-nya, ada posyandu, ada puskesmas, ada dinas dan lain-lain. Setelah memetakan awal lalu ngapain? Ya lalu jalan kaki. Ya lalu ke lapangan nemuin orang, ngobrol dan sebagainya. Kerja wartawan kata Sindungata ya ini kerjaan kaki terutama. Bukan kerja ngetiknya, bukan kerja ngetik di belakang layar, enggak, tapi jauh sebelum kerja ngetik itu ada kerja kaki, ketemu orang, ngobrol. Nah itu yang semakin hilang hari-hari ini. Kita semakin kehilangan kemauan untuk apa? Untuk kerja kaki. Iya, waktu dan tuntutan. Ini kira-kira udah sama Emil lah ya, udah dijelasin. Ini riset, nanti ngobrol aja sih, diskusi latar belakang isu, kenapa penting. Lalu data terbuka, ada ini kira-kira penting, ada beberapa data terbuka yang bisa teman-teman akses, BPS, Open Tender, data, situs web, jurnal dan sebagainya itu terbuka semua. Ini pentingnya data. Tahu posyandunya, tahu jumlah posyandu, tahu perkembangan posyandu secara umum itu penting. Lalu ada pola soal keluarga miskin, ada pola soal sebaran balita miskin. Ini semua bersumber data terbuka, BPS. Selain riset juga ada observasi, artinya ke lapangan, wawancara, ngobrol, lihat rumahnya kayak apa, kampungnya kayak apa, jambannya kayak gimana, karena ngomongin stunting, sarapannya kayak gimana itu harus ngerti wartawan. Itu ke lapangan, hanya mungkin ke lapangan. Kalau ke lapangan aku nggak ngerti menu makanannya apa, sarapannya apa, dan sebagainya nggak akan ngerti. Itu pentingnya ke lapangan. Yang jangan lupa adalah mencatat. Kalau ke lapangan, jangan semua ditumpuk tapi nggak nyatet, nggak dicatat. Tapi harus catat dari awal. Tulisan, visual boleh, suara juga bisa, suara rekaman dan sebagainya. Itu penting. Jadi sejak dari lapangan disiplin mencatat itu harus dijalankan. Dari lapangan jangan menunda-nunda untuk mengarsipkan, mencatat, mentranslate dan sebagainya. Bikin folder khusus, taruh di situ semua. Gitu. Lalu wawancara ada panduannya di IGN. Kalau teman-teman mau bisa banyak hal yang bisa kamu pelajari, karena aku sekarang sebagai di IGN banyak hal yang bisa kamu pelajari di sini. Wawancara itu lebih banyak dengerin, kasih kesempatan narasumber untuk ngomong, nggak usah menjelaskan banyak, tapi kita dengerin. Ini mendapat kesaksian, dapat momen-momen yang bagus. Artinya dengan wawancara kita punya banyak hal ditulis. Kalau wawancaranya sedikit atau bahkan nggak wawancara, nanti repot. Ini membuka peluang baru, narasumber baru, gagasan baru. Oke, kita banyak bagian deh. Ini jurnalisme investigasi hari-hari ini ada pada data pemanfaatan piramid teknologi, lalu kolaborasi. Itu hari-hari ini akan banyak kayak gini, liputan sekarang tuh kayak gini, dan juga cross border, lintas kerjasama Malaysia dan Indonesia, ngomongin tentang TKW misalnya. Itu semakin banyak liputan investigasi sekarang seperti itu. Nggak lagi ngomongin soal skop yang kecil, tapi cross border. Kalau kolaboratif ini semakin banyak media kerjasama liputannya. Jadi nggak sendiri-sendiri, tapi beberapa media gabung. Tujuannya apa? Yang pertama keamanannya lebih terjamin, lebih oke. Yang kedua adalah lalu dampaknya bisa lebih tinggi, lebih bisa menjangkau dampak lebih besar karena terbit di 3 media misalnya. Kalau saat media sendiri itu kan dampak dan cangkupannya kan terbatas.
Di beberapa hal yang terakhir yang bisa kita pelajari dari belajar dari sebuah investigasi itu, terus meningkatkan kapasitas diri belajar, termasuk piranti-piranti baru. Sekarang banyak tools gitu ya, belajar pakai maps, pakai macam-macam. Sekarang banyak banget tulisan, meliput pakai drone, meliput pakai satelit, itu udah banyak tuh. Mencatat penerbangan itu udah banyak yang bisa dipakai. Artinya tools itu semakin banyak dan kita sebaiknya belajar. Menemukan sumber terpercaya, memperluas jejaring, banyak jurnalis tapi juga NGO dan sebagainya. Lalu menemukan media yang pas. Kalau mau jadi wartawan, cari media yang pas. Kalau nggak pas nanti kamu 2 bulan, 3 bulan lalu sadar bahwa keliru. JJN, saya di sini diklik dan belajar banyak, ada sumber, ada data terbuka, ada banyak hal bisa dicari. Terakhir kutipan, nanti kita mau belajar banyak, tapi ini sekedar pengantar dulu. Ini kutipan penting bahwa dari redaksi kecil teman-teman